Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun melalui daring, dan mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan salah satu ibadah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama semua kegiatan yang kita laksanakan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan yang hadir pada pada siang hari ini, kita pada hari ini hanya satu poin yang kita akan dengarkan bersama, arahan dari Pak Kadis berkenaan dengan pelaksanaan tatap muka terbatas yang alhamdulillah saya tadi langsung meninjau beberapa sekolah di dua kecamatan Cikunduy dan Kalijati, dan alhamdulillah Pak Wakil Bupati juga tadi mensampling beberapa bukan bawa mobil dah karena motor mau di SD dan SMP. Dan ada beberapa catatan untuk diperhatikan juga. Mungkin kita akan terus memonitor di samping dari Satgas Kecamatan yang sesuai dengan instruksi Pak Bupati, harapan dari Pak Kadis berkenaan dengan pelaksanaan PTM terbatas ini supaya berjalan dengan baik, terutama di dalam penggunaan prokesnya. Itu barangkali selanjutnya saya mohon Pak Kadis untuk memberikan arahan ya kepada kita semua. Dan sebelum saya serahkan, mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk berkenan Pak Kadis mengarahkan secara panjang ya. Dan kita tidak ada yang bertanya dulu. Nanti setelah Pak Kadis memaparkan diperbolehkan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ba'da. Yang terhormat Pak Kabid, Pak Kasih Kurikulum dan Kesiswaan, hadir juga kebetulan tengah-tengah kita Ibu Kasih PAUD dan Mas bidang PAUD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Korwil, Bapak Ibu pengawas, kemudian Ketua K3S atau Ketua Forum K3S Kabupaten Subang, serta para kepala KSPF SMP maupun SD, serta hadir juga nampak Bapak Ibu pendidik di masing-masing korwil, hadirin yang melalui virtual, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita dalam melaksanakan tugas mengawal tugas mulia ini dengan tidak lelah-lelahnya, karena ini merupakan bagian dari tugas yang kita lakukan selaku aparatur negara maupun sebagai komunitas pendidikan. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, pada tabi'innya, dan mudah-mudahan keselamatan sampai pulang kepada kita sekalian serta umatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya ingin ucapkan terima kasih yang tiada terhingga atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir memenuhi undangan kita semua, undangan kami dalam rangka menyampaikan informasi sosialisasi terkait dengan kebijakan teknis PPKM, kebijakan teknis PTM dalam situasi PPKM di level 3 Kabupaten Subang.
Untuk kebijakan ini bukan tidak mendasar, tapi semuanya memiliki dasar yang kuat. Dasar kita selain instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian keputusan SK bersama 4 Menteri, selanjutnya ada surat edaran Bupati, dan baru secara teknis kita menjabarkannya di dalam surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Untuk itu kehadiran Bapak Ibu sekalian, seluruh komunitas pendidikan di masing-masing kecamatan di seluruh jenjang dan level, tentu buat kita semua untuk menyamakan persepsi, menghindari kesalahpahaman terhadap seluruh kebijakan yang kita keluarkan. Sekali lagi bahwa kebijakan yang kita buat semata-mata ini sudah hasil kajian bersama dari berbagai pihak, walaupun disinyalir masih ada saja pro kontra atau kontroversi dari apa yang menjadi kebijakan kita. Tapi semuanya tentu kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Oleh karenanya apa yang menjadi keputusan-keputusan kebijakan berdasarkan poin per poin, seyogianya ini menjadi pemahaman kita bersama. Jadi mudah-mudahan kita semua tidak hanya memahami selewat, sepintas dari mulut ke mulut tentang kebijakan atau edaran ini, tetapi dari poin 1 sampai poin tertulis di surat edaran mestinya disikapi, kemudian dipahami secara seksama sehingga tidak salah paham terhadap implementasi di lapangan. Dari apa yang dilakukan monitoring kita sejak hari Senin oleh berbagai pihak termasuk oleh Kabid terkait, kemudian hasil juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta hasil monitoring dari Pak Wakil Bupati serta Bupati di beberapa tempat, tentu ada banyak hal dan temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti oleh kita. Bahkan sedianya hari ini pada jam 9 saya dievaluasi oleh Dewan DPRD Kabupaten Subang terkait dengan kebijakan KPM sampai dipindahkan ke hari esok karena memang kajian kita belum selesai. Kita diberi kesempatan sampai besok hari jam 9. Saya dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat melalui DPRD Kabupaten Subang. Tentu saya harus mempertanggungjawabkan semuanya karena apapun yang menjadi resiko dari sebuah kebijakan tentu tidak bisa saya delegasikan resiko itu. Resiko harus saya tanggung sebagai pimpinan. Pekerjaan bisa didelegasikan, tetapi sekali lagi tanggung jawab dan resiko harus saya emban sebagai pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Oleh karenanya agar kebijakan ini menjadi tidak bias, tidak salah paham terhadap implementasinya, maka saya ingin sekali menyampaikan poin per poin, kemudian kita bahas secara bersama, secara mendalam apa yang menjadi tersurat dan yang tersirat pada setiap poin kebijakan di dalam setiap pointer ini ya dari edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kemudian selanjutnya tentu saya juga melihat belum semua sekolah satuan pendidikan menyelenggarakan atau melaksanakan tatap muka secara serta-merta sesuai dengan edaran kita sejak tanggal 16. Jadi memang juga tidak disalahkan oleh kita. Jadi itu berlaku edaran itu sejak tanggal 16. Semuanya diserahkan sesuai dengan kesiapan-kesiapan yang ada di sekolah masing-masing. Kalau belum merasa siap di sekolah itu, boleh saja berundur atau mengundurkan tatap muka, tetapi tidak berarti tidak siap, tidak ada upaya atau tidak ada upaya untuk persiapan, sehingga kita memberikan penilaian bahwa memang kalau selamanya tidak siap berarti bung digawe ya, bung melaksanakan tatap muka. Ini akan dievaluasi secara tersendiri.
Jadi kalau ketidaksiapan itu hanya 1-2 hari dalam rangka menyiapkan apa yang menjadi protokol kesehatan dan daftar periksa dan lain-lain, itu kami maklumi. Tetapi kalau dinyatakan tidak siap, lantas sampai kapan tidak siapnya, itu kami memiliki evaluasi tersendiri terhadap kinerja. Karena sejak tanggal 16 itu kinerja saudara secara fisik langsung beroleh penilaian. Di penilaian kalau kemarin sudah daring, bahkan di periode berikutnya pegawai semuanya harus hadir secara fisik di masing-masing kantor dan sekolah, itu juga merupakan bagian penilaian dan mengajarnya secara daring. Nah, hari ini mulai tanggal 16 kita evaluasi penilaian guru dan lain-lain itu dari blended, jadi dari tatap muka dan dari daring. Darinya ya dinilai, tatap mukanya juga menjadi penilaian. Oleh karenanya sekali lagi tolong diinformasikan kepada teman-teman KSPF, ya, baik oleh Pak Korwil, kemudian Ibu Korwil, Bapak Ibu pengawas, penilik, dan seluruh stakeholder yang hadir pada kesempatan ini, ya, terutama yang tergabung di dalam forum K3S Kabupaten Subang, ini menjadi informasi berharga buat semua agar dapat melaksanakan kegiatan ini secara seksama. Kita paham bahwa saat ini kita akan dihadapkan kepada kebiasaan baru atau adaptasi kebiasaan baru. New normal, adaptasi kebiasaan baru tentu saja dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ya, tidak menjadi kebiasaan baru malas, ya, alasannya tidak ada jaringan, tidak punya internet, jadi malas ada di rumah kemarin karena ada WFH, bekerja dari rumah cari tanah. Nah, saat ini sudah masuk juga kebiasaan malasnya dibawa. Nah, ini mohon agar ya dihentikan pola-pola kegiatan seperti itu. Sesungguhnya saya beroleh banyak aduan dari berbagai pihak terkait dengan aktivitas Bapak Ibu guru, teman-teman kita di lapangan. Disinyalir oleh masyarakat tidak ada aktivitas. Nah, saya selalu berasumsi kemarin bahwa kerjanya di rumah karena memang masa pandemi. Mereka melalui di saat pandemi. Tapi pada saat angkutan tatap muka sudah dilaksanakan, lantas masih bekerja di rumah. Nah, ini sudah tidak bisa ditolerir. Saya tidak bisa berasumsi, saya tidak bisa beralasan kepada mereka. Oleh karenanya sekali lagi kehadiran teman-teman, semangat teman-teman dalam rangka menyongsong era new normal, kemudian adaptasi kebiasaan baru melalui PTM terbatas, ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan oleh kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pegang surat edaran ini secara fisik sehingga menjadi bukti Bapak Ibu melaksanakan tugas. Jadi melaksanakan tugas kita semuanya didasarkan kepada aturan dan kehormatan. Sekali lagi, kita bekerja atas dasar aturan sehingga kehormatan kita, tanggung jawab kita dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan kita dapat dipertanggungjawabkan. Karena aturan itulah yang membentengi kita di dalam setiap melaksanakan kegiatan, baik di dalam rumah atau WFH maupun WFO yang sekarang sudah diperbolehkan walaupun melalui cara-cara yang terbatas. Saya ingin mulai rincian ya dari surat edaran ini, kita bahas poin per poin. Yang pertama nomor poin 1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Artinya kita menggunakan blended, jadi dan auto itu ya difungsikan dua arti. Yang pertama, kalau memang sekolah itu belum memiliki kesiapan hasil periksa, kemudian anggaran belum tersedia, maka dimungkinkan pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini bangunannya sedang direhab, direnovasi, sehingga tempat belajarnya tidak ada. Nah, itu juga menjadi alasan kedua bahwa kita tidak bisa melaksanakan tatap muka. Masih dimungkinkan
pembelajaran jarak jauh atau melalui daring itu sangat rasional. Dua alasan ya. Tapi alasan yang pertama tentu saja berbatas waktu. Nah, artinya waktunya harus segera karena saudara-saudara bantuan operasional sudah diterima dan bantuan operasional itu sudah harus difokuskan pada penanganan COVID. Nah, kalau kita dalam kebijakan penerapannya tidak COVID, kamanakeun kita selalu dipertanyakan ya, terutama dari bos. Artinya pelaksanaan mulai tanggal 16 sudah bisa dilaksanakan tatap muka. Kemudian selanjutnya kalau secara legal kita sudah membuat edaran, masih bertanya teman-teman, tetap bukana pakai seragam tapi bebas. Kalau sudah legal, yang kemarin itu ada yang maling-maling ketika kami membuat edaran bahwa pembelajaran daring di beberapa tempat sekolah ada yang maling-maling sekolah itu pakai seragam. Saya tahu. Ya. Selama tidak berdampak terhadap klaster, sesungguhnya saya tidak terlalu mempermasalahkan. Ya. Tetapi kalau itu sudah menjadi sebuah konsumsi publik, maka saya akan menegur. Nah, sejauh tidak ada konsumsi publik, tidak dipermasalahkan, saya sih mengusahakan. Ada ya sekolah itu, tapi itu pakai seragam. Karena memang kalau dianggap ilegal ya ilegal, karena kami tidak membuat edaran diperbolehkan saat itu dilarang. Ya artinya ilegal. Nah sekarang sudah legal, itu tidak usah bertanya lagi. Sekarang Anda gunakan kapasitas sebagai KSKF sesuai dengan aturan yang ada. Masukkan murid dengan jumlah yang terbatas tadi, ya dengan sekolah biasa. Tapi tentu saja adaptasi baru biasa itu. Gunakan masker, menyiapkan cuci tangan, gitu ya. Nah nanti kita bahas satu-satu terkait dengan teknik-teknik itu. Karena ini tidak dijabarkan secara rinci, semuanya diserahkan kepada sekolah. Tapi untuk itu menyamakan konsep saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal. Sebagai berikut, yang pertama untuk TK dan PAUD ini tidak sama. TK PAUD, ya SD, SMP, PKBM, kursus itu tidak sama. Untuk TK PAUD kapasitas 33% atau 7 peserta didik per kelas. Untuk TK dan PAUD. Karena jumlahnya sendiri memang tidak terlalu banyak. Jadi per kelasnya untuk TK dan PAUD kapasitas maksimalnya 33%. 33% itu lalu berarti jumlah 21. Per kelas hanya 33, kira-kira begitu, atau 22 per kelas. Menjadi 7 saja setiap harinya. Kemudian untuk SD, kemudian dan paket A kapasitasnya 50% atau 14 orang peserta didik dengan asumsi maksimal per kelasnya 28 orang. Itu asumsi per kelas kan? Ya 28, sehingga kalau 50% itu 14. Pak, ayat 22 itu di 2 kelas 20 itu bisa kelaskan dulu lebih 4 ya. Sehingga kami jadi 15, 50% ada hanya begitu. Ada enggak? Pasti ada. Nah, ini kan asumsi 28. Kalau jenjang itu masih sangat memungkinkan, yang penting esensi dari 50% itu adalah jarak. Jarak satu murid dengan murid yang lainnya minimal 1,5 meter. Jadi satu bangku satu. Jadi Bapak dan Ibu berarti menyiapkan untuk 16 bangku dengan jarak tertentu. Belum penting kepenuhan jaraknya. Ya, ulah ayah sebangku duaan. Nah, kalau sudah sebangku duaan, itu sudah menyalahi protokol kesehatan.
Itu yang kedua. Kemudian yang bagian poin C, opsi C, SMP dan paket B sama kapasitasnya 50%. Hanya 50% untuk SMP dan paket B adalah 16 peserta didik. 16 peserta didik dengan asumsi bahwa per kelas SMP dan paket B 32 orang. Begitu. Malah ayat 34 tadi saya melebihan. Ya. Tapi ada juga yang kurang. Kan ada yang 30 kelasnya tinggal 15, perlu dipaksakan 13 100%, 15 W. Kemudian kalau ada 34, ada jadi 17, tetap bangkunya disiapkan 17, ya, dengan jarak yang memadai. Kemudian D, pendidikan kesetaraan paket C, fasilitas 50%, ya, 16 peserta didik sama dengan SMP, kira-kira begitulah. SMP paket C, ya. Karena paket C masih di bawah otoritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kemudian untuk poin 3, nomor 3, satuan pendidikan yang dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas adalah satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa atau kesiapan pembelajaran tatap muka dan sudah melaporkan kesiapan belajar mengajar dengan status siap yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada laman yang sudah saudara-saudara beroleh verifikasinya. Di laman ini sudah diakses oleh Kemendikbud. Kita waktu itu sudah membuat daftar periksa dan menguploadnya melalui link ke Kemendikbud. Dari link itu dijawab oleh Kemendikbud bahwa sekolah-sekolah tertentu yang direkomendasikan, walaupun pada akhirnya ada beberapa data sesuai dengan perkembangan tapi tidak masuk ke dalam laman. Laman ini menyatakan sekolah tertentu tidak masuk kategori siap, tetapi sesungguhnya seiring waktu sekolah itu sudah melaksanakan kesiapan. Misalnya, contoh ada sekolah A pada laman ini dinyatakan belum siap, artinya belum terkategori siap, karena pada saat daftar periksa itu dibuat dan diupload yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Misalnya sanitasinya terbatas sekali buruk, kemudian tempat cuci tangannya belum ada waktu itu, ya, belum punya termogan, karena kan waktu itu jujur kita sesekolah kuduna boga genep termogan baru waktu itu disampaikan hanya memiliki 1 atau 2, sehingga dinyatakan belum dianggap siap. Tetapi seiring waktu sampai sekarang sekolah itu sudah melakukan kesiapan, membuat peningkatan kesiapan, misalnya termoganya sudah ditambah, tempat cuci tangannya sudah ada, sanitasinya sudah diperbaiki, maka yang bersangkutan sudah membuat berita acara dan sudah ada verifikasi dari kita. Walaupun belum masuk laman ini, yang bersangkutan dianggap boleh. Ya, tetapi sekali lagi harus di backup oleh kondisi real bahwa daftar periksanya sudah terpenuhi seiring waktu. Kira-kira. Yang dinyatakan belum siap tidak berarti dia ada dianggap siap di lamannya dicicing, malah sudah datang kau. Nah, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada masyarakat? Karena ini tuntutan sebagian masyarakat, sebagian besar masyarakat agar pas berada. Kalau dari Bapak Ibu, teman-teman kita malah stuck pada kondisi tidak siap, maka ini situasi yang tidak diharapkan oleh kita. Harus segera diperbaiki, ya, dan ditingkatkan kesiapan. Kemudian nomor 4, sebelum pelaksanaan PTM, satuan pendidikan wajib dilakukan pendataan terhadap kondisi kesehatan siswa. Siswa yang sedang dalam kondisi sakit, terutama penyakit yang memiliki gejala mirip COVID, flu, demam, sesak nafas, hilang rasa, pembau atau penciuman dan lain-lain, tidak diperkenankan mengikuti PTM.
Jadi Bapak Ibu juga harus jujur. Diharapkan orang tua juga jujur terhadap kondisi anaknya. Salah satu indikasinya tadi termogan. Termogan uber sekarang termogan halus, sesuai standar. Karena bising termogan palsu suhu 38, termogan munculnya 30. Atau sebaliknya, budak sehat tapi termogan itu benar, baterainya ngaco, jadi 45 suhu. Ini kan menyesatkan. Jadi harus yang sesuai standar, tidak terkendala oleh teknis. Jadi harus standar sekali lagi. Ya. Karena ada standar-standar termogan yang harus dimiliki oleh kita semua. Nah, kondisi kesehatan siswa menjadi penting diketahui oleh kita. Nah, kalau siswa saat ini sedang dalam kondisi tidak prima, tidak fit, maka disarankan siswanya tidak masuk. Kalau itu terjadi ada indikasi ke arah itu, maka kalau berpengaruh pada yang lain, membuat kebijakan berubah berbeda. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, guru yang diizinkan melaksanakan PTM adalah guru yang sudah divaksin. Guru yang diizinkan melaksanakan PTM adalah guru yang sudah divaksin. Jadi mengapa saya waktu itu sampai melakukan komunikasi intens dengan para pihak dengan ketua PGRI dan lain-lain agar mendorong teman-teman guru divaksin, karena memang ada keterbatasan pengetahuan dari teman-teman kita di lapangan terkait dengan vaksinasi. Saya numbung karena hoak setelah divaksin umurnya dengan 2 tahun lebih. Gitu kan? Setelah divaksin maraot. Ini hoak-hoak yang apalagi ya isu-isu itu datang dari pihak-pihak yang dianggap oleh kita memiliki referensi kesehatan. Akhirnya ditangkap karena itu menyesatkan. Pemerintah mengeluarkan anggaran luar biasa besar, semuanya demi masyarakat, demi rakyat. Tidak mungkin kebijakan itu abal-abal dengan mengeluarkan anggaran yang begitu rupa, kebijakan yang nasional, bahkan internasional. Jadi kita selaku orang yang berpengetahuan, pendidikan, apalagi di dunia pendidikan, itu tidak boleh terbawa arus oleh hoax yang tidak bertanggung jawab. Kita percayakan kepada pemerintah, karena pemerintah kita bagian dari pemerintah. Pak Korwil, pengawas, ya, kemudian KSPM, K3S, semuanya ini bagian yang terintegrasi dari pemerintah. Kita bagian dari pemerintah. Jadi sahabat pemerintah kita jangan kurang. Tentu saja kalau kita tidak percaya kepada pemerintah, kita percaya kepada kesorangan. Tong digawai pemerintah. Jadi tidak ada kata lain kecuali kita percaya dengan kebijakan nasional. Bagi guru yang belum divaksin, diizinkan melaksanakan PTM dengan syarat pertama melaksanakan tes rapid antigen minimal. Nah, ini memang agak mendorong berpihak kepada kita nih. Kepala sekolah harus tangguh di sini. Ansing kade malah kepala sekolah nade. Itu teh. Jadi mengapa kepala dinas waktu itu sebelum guru, kepala sekolah dan sebelum pihak-pihak pendidikan lain divaksin, saya mengambil sikap saya divaksin lebih dulu. Kepala dinas menunjukkan namun ayat kiamah ya keburukan dari vaksin itu ke mana ke saya ke Kadis yang lain jangan, tapi alhamdulillah sejauh ini berimplikasi baik terhadap kita. Oleh karenanya saya menyarankan kepada semua kalau ada kesempatan divaksin saat ini vaksin. Nah, kalau kita memiliki keluhan ya komunikasi dengan dinas pendidikan kabupaten, karena saya punya referensi dokter di rumah sakit. Ini sebuah kasus nih. Kebetulan anak saya dia memiliki keluhan alergi apabila minum obat. Nah, ketika mau divaksin ke dokter puskesmas juga menolak.
menolak untuk divaksin karena tadi disampaikan keluhan-keluhannya seperti itu. Selanjutnya kami juga langsung menemui ke dokter spesialis penyakit dalam, sama tidak merekomendasikan untuk divaksin. Lantas saya berkomunikasi dengan direktur rumah sakit. Bagaimana kondisi ini? Hanya direktur rumah sakit menyarankan agar datang saja ke rumah sakit. Nanti akan bertemu dengan dokter pimpinan yang mengelola tentang vaksin. Namanya Dokter Agus katanya. Ya, pimpinannya koordinator vaksinnya. Nah, ketika anak saya berkunjung ke rumah sakit ketemu dengan Dokter Agus, disampaikan keluhan seperti itu kepada Dokter Agus yang menangani vaksin. Dokter Agus langsung mengambil sikap. Kamu divaksin saja. Tanggung jawab saya. Jadi anak saya langsung divaksin saat itu dan nomor Dokter Agusnya diberikan kepada anak saya. Kalau ada apa-apa keluhannya sampaikan kepada saya. Alhamdulillah ternyata tidak ada apa-apa. Walaupun waktu itu dokter puskesmas dan dokter spesialis dalam tidak merekomendasikan, tapi dokter rumah sakit tentu memiliki keterukuran, memiliki kebijakan yang terukur bahwa ekses dari itu semuanya dapat ditangani. Artinya, jadi Bapak Ibu jangan mengambil keputusan sendiri atau cari-cari alasan, ya hanya karena darahnya naik atau darahnya turun tidak boleh divaksin sisa. Nah, kalau kata dokter yang terkait itu memang tidak boleh, ya bikin surat pernyataan dari dokter bahwa bukan tidak mau divaksin, tapi memang dinyatakan belum berkenan untuk divaksin. Oleh karenanya berkomunikasi dengan kita di Dinas Pendidikan sehingga kami bisa merekomendasikan Bapak Ibu yang memiliki keluhan itu untuk diperiksa di rumah sakit ya dengan dokter koordinator vaksin. Ini menyangkut vaksin. Nah, oleh karenanya kepada Bapak Ibu guru yang sekarang yang belum coba ya paling tidak dinyatakan yang Bapak Ibu dalam kondisi sehat prima. Nah, kita sebagai guru yang bertatap muka dengan anak-anak harus jujur dengan keadaan. Jujur dengan keadaan. Kalau kita merasa pusing, merasa mual, flu, demam dan lain-lain, lapor saja ke pimpinan. Tapi jujur bahwa betul-betul itu terjadi. Lain alasan. Semuanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kejujuran kita itu yang menentukan masa depan bangsa kita. Itu terkait dengan nomor 5. Sekarang nomor 6. Guru dan siswa SD dan SMP usia 12 tahun ke atas yang belum divaksin dapat mengikuti vaksin COVID-19 di puskesmas terdekat. Ini nanti untuk siswa ada program khusus, kami sudah melakukan komunikasi dengan tim vaksin dari Dinas Kesehatan. Sampai hari ini program untuk remaja 12 tahun ke atas itu memang vaksinnya belum tersedia. Walaupun secara perorangan sudah bisa, dengan pendekatan tertentu sudah bisa melaksanakannya di masing-masing puskesmas. Secara personil disilahkan dan itu sudah dibolehkan oleh negara, oleh pemerintah. Sudah direkomendasi bahwa remaja bisa 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas boleh saja ada di SD dan ada di SMP. Suaranya terputus, Mas. Halo. Tidak ada suara, Pak. Tidak ada suara. Mas. Suaranya hilang. Suara hilang suara. Aji, kunaon nong Waji? Suara hilang. Pan udah cakep abdi mah. Suara hilang. Tenang. Gara-gara korwil pemanukan tanolol, jadi leungit suara. Suara hilang. Ayah, Pak Haji. Pak Haji, ayah. Ayah.
Aduh. Terlempar biasa. Pak Karwan, Pak Karwan. Iya. Damang Edi, damang. Siap. Saya Orang pusaka jika nama dia tadi diblokir. Mana lo dirinya? Tah. Marakayangan. Tadi malah ini Karawang. Jauh tanya. Nolol tah Pak Haji. Silakan pukul. Tanya. Suara hilang. nampakan. Nampakan Pak Haji. Subang. Siap. Bang. Orang kan gak dulu. Sekarang panjang kan manita. Woi, Beda. aku Nu getol mah di tukang namanya numpuk eta berkas amuh masyaallah. Halo. Udud ngadeluk nah. Ngopi mah ya jadi hilang kieu ya suarana ya. Ngopi. Nundutan. Mana itu nugget PA ya? Ada juga bergilir. Nah ini soal teknik nih. Semuanya kemarin agak sedikit membingungkan. Ada memang kekurangan dan kelebihan plus minus lah. Ada yang shift, ada yang bergilir. Kemudian bergilirnya ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu. Semuanya beragam. Itu sangat tergantung kepada hasil kajian yang efektif di lapangan. Sebab ada tuntutan lamun seminggu dilatih Pak. Cek orang tuana. Anggar-anggar kaneh we budak bisa 5. Nah, kalau 2 hari ada juga kelemahan-kelemahannya. Nah, kalau di SIP ada banyak kelemahan. Kita coba masing-masing. Pertama kalau SIP itu bisa dilaksanakan apabila memang kita kekurangan ruangan. Itu sangat mungkin di SIP. Bisa 2 SIP, bisa 3 SIP. Ada banyak sekarang memang yang mengajukan itu, terutama sekolah-sekolah yang sedang direhab. Ada 11 rombel siswa, tetapi ruangan yang tersedianya karena direhab sedang 4 rombel, berarti ada 7 rombel yang tersedia. Kalaupun bergilir, itu harus ada bergilir 3 kali. Nah, oleh karenanya mereka mengambil sikap di SIP saja Pak. Kalau memang itu menjadi hal paling efektif, saya persilahkan. Sok di lapangan nanti seperti apa. Tapi semuanya harus bertanggung jawab. Semuanya harus berdasar. Kira-kira begitu. Kemudian bergilir. Saya pernah menyarankan bergilir itu untuk SD, untuk SMP itu 1 minggu. Mengapa 1 minggu? Pertama, 1 minggu itu seluruh mata pelajaran 1 minggu dapat diterima oleh anak secara utuh, kira-kira begitu. Katakanlah SIP 1 Senin sampai Sabtu dia mata pelajaran seluruhnya dapat diterima, diberikan kepada satu SIP itu. Satu apa namanya? Satu giliran itu. Nah, minggu keduanya yang bersangkutan mengerjakan tugas atau melaksanakan secara daring di rumah. Sip giliran kedua dia masuk tatap muka juga sama menerima seluruh pelajaran 1 minggu. Kira-kira begitu. Lamun digilirna atau digilirna 2 hari berarti ada mata pelajaran yang diberikan di hari Rabu, Kamis, Jumat. Dikasihkeun tah kasih eta. Kira-kira begitu ya. Sabab mata pelajaran paralel nih. Ada mata pelajaran yang disampaikannya di hari Selasa, hari Rabu, berbeda dengan hari berikutnya. Oleh karenanya saya mengambil inisiatif 1 minggu biar semuanya kepelajari KPK sampai ke mata pelajaran semua. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa 1 minggu? Masa inkubasi COVID itu 3 sampai 7 hari, kira-kira begitu.
Jadi artinya kalau anak terjadi apa-apa pada minggu itu, maka minggu berikutnya dia istirahat, isoman selama 1 minggu sampai masa inkubasinya selesai. Nah, ketika masuk sudah tidak menukarkan lagi. Gitu, kira-kira itu alasan dari kesehatan. Jadi mengapa saya tawarkan 1 minggu gilirnya? Pertama tadi secara akademik 1 minggu itu dia dapat menerima seluruh mata pelajaran. Begitu? Dan 1 minggu itu dia bisa isoman. Itu yang menjadi pertimbangan kita mengapa saya sarankan 1 minggu. Walaupun pada akhirnya secara sangat teknis diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Tapi sekali lagi harus dapat dipertanggungjawabkan semua keputusan yang ada di sekolah. Selanjutnya nomor 9. Sekolah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara berkala, minimal 1 minggu sekali. Ya. Jadi sekolah wajib melakukan evaluasi. Sekolah dalam hal ini dipimpin oleh kepala sekolah, KSPM. Jadi kepala sekolah yang paling harus jeli apa yang terjadi pada 1 minggu ini. Apakah berjalan dengan baik? Apakah ada kendala? Kalau ada kendala jangan dibiarkan, segera diambil langkah-langkah. Karena ini dibutuhkan respon yang cepat dari apa yang terjadi saat itu. Bekerja sama dengan Satgas Covid, sekolah itu lantas melakukan langkah-langkah, berlapor, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pihak-pihak mengambil kebijakan. Karena mengapa? Dalam pelaksanaan PTM, Satgas Desa, Satgas Kecamatan akan terlibat. Mereka akan memantau seluruh aktivitas kita, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan sekolah. Selalu diupdate. Saya isi kepala sekolah bertanggung jawab dengan Satgas. Sanitizer bising beak, sekolah juga sabun. Ya, malu simpan di luar, simpenan. Jadi pagi-pagi simpan di luar, mereka cuci tangan seluruh peserta didik, guru dan lain-lain. Dicontohkan cuci tangan yang baik. Pasti sabun, alat-alat itu habis, segera habis. Nah, disiapkan. Itu memang resiko. Di anggaran yang tersedia bos diarahkan ke sana boleh. Tercatat saja. Kita bisa melakukan jawaban. Jadi 1 minggu 1 kali terus evaluasi dan melaporkan kondisi. Sebab kalau dalam kurun waktu tertentu diketemukan oleh kepala sekolah maupun oleh satgas sekolah ada salah seorang saja personil sekolah itu atau siswa itu terpapar, maka satu kelas itu paling tidak dibutuhkan atau satu shift paling tidak dibutuhkan. Shift mana nih? Shift ganjil atau shift genap misalnya. Kalau mau sistem itu shift ganjil, shift genap kecil. Kalau kebijakannya minggu pertama, minggu ke-1 ya ganjil masuk misalkan dari nomor absen. Nomor absen 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai nomor absen 29 dia masuk. Pada minggu ke-genap, minggu kedua berarti absen genap masuk. Nah, kita bisa mengidentifikasi yang terjangkit atau yang terdampak apakah pada periode ganjil atau pada periode genap. Nah, paling tidak bisa mengeliminir. Oh, periode ganjil yang dihentikan dulu untuk di tracing, untuk diisolasikan misalnya. Itu nanti pada gilirannya akan seperti itu pelaksanaannya. Dan 10 koordinator wilayah pendidikan Korwil dengan Ibu Korwil. Pengawas sekolah dan pemilik melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan pada pelaksanaan PTM dan melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya melaporkan. Ini saya yang menitik beratkan nanti kepada Korwil, kepada pengawas dan penilik setempat. Setelah mereka berkoordinasi mengikuti perkembangan di sekolah yang menjadi binaannya. Jadi peran semuanya
nampak Pak Korwil, Ibu Korwil tidak hanya tinggal di kantor, karena rek naon di kantor ke, ya, gitu, khusus, dengan maka lapangan, memantau keliling, ya, sekaligus dengan pengawas melakukan pembinaan pengawasan. Pendidik juga dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan di sekolah pada kondisi itu. Pendidik tidak hanya ke kursus ke PAUD, ya, ke PKBM, tetapi ke sekolah formal, satuan pendidikan juga menjadi bagian yang harus ikut serta di dalamnya. Artinya pendidik menjadi satgas kecamatan khusus di pendidikan. Dan selanjutnya jangan diabaikan, tapi apa yang menjadi pengetahuan saudara dalam catatan hari tertentu, hasil pengawasan dan lain-lain, segera laporkan kepada kita apa yang terjadi, terutama apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Pada siapa? Ada banyak pihak. Apakah kepada Habib, kepada Satgas? Karena kita juga membentuk Satgas Covid dinas dan diketuai oleh Pak Satgas. Di bawahnya ada Pak Kabir, ada Bapak Ibu Kasih, bisa semua mereka harus melayani, terutama lingkup bidang pendidikan, baik SMP maupun SD. Kemudian nomor 11, bagi siswa yang orang tuanya masih belum setuju untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, guru tetap wajib memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui belajar di rumah. Tadi apakah daring maupun luring, apakah mengunjungi misalnya, ya, atau melalui tugas WA dan lain-lain. Artinya dipastikan bahwa seluruh peserta didik dilayani pendidikannya dengan baik, ya. Baik yang tatap muka maupun yang orang tuanya masih ragu mengizinkan anaknya untuk pergi ke sekolah. Atau di sini sana, pek siap ke sekolah Pak Ai mau di beren-beren. Tapi difasilitasi seiring waktu, kalau orang tuanya sudah yakin percaya kepada kita penyelenggara pendidikan tatap muka, mereka juga akan mengizinkan. Tapi tetap dilayani oleh kita. Artinya memang janji saya kepada masyarakat, ya, baik yang daring maupun yang luring, baik tatap muka maupun PJJ, maka itu akan menjadi bagian tanggung jawab kita. Artinya tetap dilaksanakan. Nah, tanggung jawab ini mohon ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu sekalian, terutama di tatanan pelaksana di lapangan, yakni di tatanan sekolah, di bawah pimpinan kepala sekolah. Jadi jangan hanya nilai karena sudah tatap muka dilayanikan tatap muka unggul. Tidak begitu, karena ada seminggu atau beberapa hari yang memang harus PJJ. Kira-kira itu, ya. Kemudian nomor 12, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan sejak tanggal 16 kemarin, Agustus 2021. Sebelum pelaksanaan tatap muka satu pendidikan dapat mempersiapkan kembali semua infrastruktur sesuai dengan daftar periksa. Nah, mengapa tanggal 16? Tidak tanggal 23 di hari Senin, 16 daftar hari apa? Senin, ya? Nah, Senin menjelang Agustus, menjelang peringatan 17 Agustus kemarin, kita laksanakan tanggal 16. Yang pertama, kita memiliki dasar penerapan PPKM dari tanggal 9 sampai tanggal 16. Itu yang pertama dasar kita. Sejak tanggal 9 sampai tanggal 16, Bupati Subang telah membuat edaran. Karena kita dinyatakan Subang ini dinyatakan level 3, dan pada level 3 Bupati membolehkan tatap muka pendidikannya. Itu menjadi dasar kita. Mengapa tanggal 16? Harusnya antara tanggal 9 sampai tanggal 16. Kira-kira begitu. Kita ambil karena informasi hasil kajiannya kita temukan di kurang lebih tanggal 14 waktu itu, maka kita berlakukan tanggal 16 Seninnya. Sehingga suratnya terkesan mendadak, dan memang informasi juga harus cepat tanggap terhadap kondisi ini. Jadi bising aing nanya, nah tanggal 16 ke tanggal 18, ke tanggal 23, ini sejak tanggal 16. Bahwa ada yang melaksanakannya mulai tanggal 18, mulai tanggal 17, enggak.
sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu sekalian, khususnya di tatanan lapangan di sekolah. Jadi ada yang baru melaksanakan hari ini tanggal 18 SMP, beberapa SMP tanggal 18. Kita cek terus. Tapi beberapa sekolah sudah melaksanakan sejak tanggal 16. Alhamdulillah. Kita sambil perhatikan ada apa nih. Ya mudah-mudahan tidak ada kejadian yang luar biasa yang tidak kita harapkan. Kira-kira itu ya yang menjadi dasar kita. Jadi semuanya disiapkan. Jadi dalam memberikan kandidat yang belum siap oke. Dalam rangka mempersiapkan infrastruktur nggak ada masalah. Saya beri waktu sampai tanggal 22. Kira begitu. 23 harus semuanya bisa melaksanakan tata cara. Sebab belum tanggal 23 diberi spare waktu 1 minggu. Saya akan siapkan wae infrastruktur nya ke mana wae. Kira-kira begitu. Apa saja yang kita lakukan. Persiapan ini. Jadi salilana siap atau tidak bisa menjawab tantangan. Masyarakat sudah bosan. Kita juga sudah lelah. Oleh karenanya dimanage dengan kebiasaan baru kita. Dan yang poin terakhir, poin 13, apabila dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditemukan kasus konfirmasi positif COVID di satuan pendidikan, maka satuan pendidikan akan ditutup kembali dan dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka hingga batas waktu yang ditentukan oleh tim gugus COVID-19 kabupaten. Jadi nanti kalau menutup ini kabupaten. Ya kalau tapi ditemukan 1 orang maka segera ditindaklanjuti berkoordinasi dengan Satgas Kecamatan. Bagian mana yang sementara bisa dieliminir bentuknya TKB. Apakah hanya 1 level, ya, atau 1 kelas, misalnya, atau semuanya? Nah ini kalau diabaikan, bising nular ke mana? Kira-kira begitu. Nah ini menjadi hal yang menjadi penting buat kita semua diperhatikan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan tatap muka. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya, ya sebelum saya menginjak kepada hal lain, terutama menyangkut AKM, saya ingin berbagi dulu atau menyiapkan waktu buat Bapak Ibu sekalian terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Bila ayatnya jelas, nanti perlu pendalaman. Nah oleh karenanya silakan acungkan tangan, yang lain mohon diberi waktu kepada yang acungkan tangan. Apakah mau menulis melalui chat boleh, nanti akan dibacakan. Kalau bisa saya jawab langsung dijawab. Ya kalau yang mau langsung bertanya juga nanti host akan mengatur semua itu. Sementara saya belum tutup, ya saya serahkan kepada moderator untuk bisa melanjutkan ya dan memfasilitasi kita di dalam diskusi pendalaman terkait dengan surat edaran ini. Terima kasih. Atur nuhun. Demikian paparan dari Pak Kadis berkenaan dengan PTN dan barusan sudah kita dengar bersama. Untuk teman-teman dipersilakan yang mau bertanya langsung dulu. Di sini ada Pak Asep dan Ibu Nisa yang sudah mengajukan tangan ya. Silakan Pak Asep dulu Pak. Yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Asep. Pak Kadis yang terhormat, Pak Kabid yang terhormat, Pak Asep. ya. Sudah ya. Tapi suaranya nggak keluar Pak Asep. Yang lainnya di-unmute Pak. Terbuka. Terlalu banyak yang muka. Halo? Ya silakan bagus. Baik. Pak Kadis yang terhormat, Pak Kabid yang terhormat, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, tentang peraturan nomor 5, bahwa guru yang belum divaksin itu harus dirapid. Kita tahu bahwa tes rapid itu punya masa berlaku hanya 3 hari mungkin. Nah ini bagaimana guru-guru yang memang belum divaksin sambil menunggu vaksin kan harus dirapid. Apakah rapidnya hanya 1 kali atau mungkin harus 3 kali sekali gitu?
3 hari sekali. Pertama itu. Yang kedua, saya lihat di sini di surat edaran ini tidak ada tindakan apabila ada kasus di dalam waktu pembelajaran gitu. Artinya memang ada kasus anak-anak tiba-tiba sakit dan melihat itu ada gejala ke COVID gitu. Nah ini di sana tidak diatur gitu. Hanya kalau diatur, apakah saya dengar katanya Puskesmas lalu Satgas itu katanya harus ada MOU antara sekolah, Satgas dan Puskesmas. Saya kira ini tidak efisien. Saya kira untuk MOU kalau ada penanganan kasus kasus yang seperti itu MOU-nya di tingkat kabupaten saja gitu, tidak di tingkat kecamatan apalagi tingkat sekolah. Artinya MOU-nya sudah ada di antara Kadisdik dengan Kadinkes dan Satgas Kabupaten. Lalu yang ketiga terakhir tanggal 26 sampai 4 September itu ada akreditasi Pak. Akreditasi yang dimana akreditasi itu Ban SM memberikan pilihan kepada sekolah itu bisa daring atau luring. Nah, dalam hal ini kemungkinan sekolah juga tidak akan mungkin akan berkoordinasi dengan Kadisdik gitu, dengan Disdik. Nah, dalam hal ini apakah supaya sebelum nanti ada permohonan, apakah diizinkan tidak kalau misalnya sekolah mengadakan akreditasi secara luring, Pak, artinya tatap muka. Karena memang dibolehkan itu pilihan sekolah bisa memilih akreditasi boleh luring atau daring ya. Nah, apakah ini untuk Subang kalau misalnya ada sekolah yang mau visitasi secara luring boleh atau tidak atau mungkin harus izin Kadisdik? Mungkin itu saja Pak sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi ya, Bu Risa, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Berkenaan dengan pelaksanaan PTM terbatas ini, kebetulan sudah 2 hari ini, 2 hari berlangsung, saya mencoba hadir di antara teman-teman guru dan kepala sekolah ke sekolahnya masing-masing. Sulit sekali menginikan orang tua Pak, terutama kelas 1 mereka datang itu selalu aja ingin dekat dengan anaknya gitu. Sudah berkali-kali dikatakan bahwa ini persyarat kalau memang anaknya mau masuk sekolah ya jangan diantar seperti itu. Yang kedua tukang dagang Pak, tukang dagang begitu buka sekolah ngagimbung Pak. Di satu sekolah yang sudah saya kunjungi itu malah saya bilang tolong mohon maaf ibu bapak bukan tidak boleh berjualan di sini tapi karena ini prasyarat untuk pembelajaran agar bisa berlangsung karena memang anak-anak sangat menunggu, mereka tidak terima, kami juga menunggu katanya seperti itu gitu. Jadi ya Allah serba salah. Nah, apa tindakan yang harus kami lakukan Pak untuk kalau orang tua sedikit-sedikit sudah mulai diinikan, tapi kalau untuk tukang dagang yang agak sedikit sulit sekali menanganinya, begitu barangkali Pak. Yang lainnya sama, yang satu sama Pak Asep tentang akreditasi, apakah boleh secara luring atau harus tetap harus secara daring gitu, karena memang diperbolehkan. Seandainya diperbolehkan, barangkali nanti saya akan menyampaikan ke sekolah binaan saya yang katanya kalau bisa mah Bu luring saja seperti itu. Demikian barangkali Pak Kabid, Pak Kadis. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Asep, Bu Risa, silakan duduk lagi. Dan 2 pertanyaan ini ada 5 pertanyaan yang mungkin langsung. Baik, terima kasih Pak Asep. Dan ini mungkin berlaku semua. Mohon jadi perhatian kait dengan pertama kewajiban guru
Yang diizinkan untuk bisa melaksanakan PTM itu memang diupayakan sudah divaksin. Walaupun divaksin tidak ada jaminan tidak terpapar. Sebetulnya vaksin itu ada dua fungsi. Pertama, ini berdasarkan hasil dari pengetahuan saya dari dinas kesehatan atau dari orang kesehatan. Yang pertama untuk melindungi diri kita dan melindungi kelompok. Vaksin itu kekebalan pribadi dan kekebalan kelompok. Jadi satu orang divaksin bisa menghalangi sekian orang di belakang apabila terpapar. Namun fakta bahwa yang sudah divaksin juga terpapar. Sekali lagi yang sudah divaksin memang terpapar. Namun setelah terpapar ternyata yang sudah divaksin itu dampaknya tidak terlalu karena memang demikian yang dikatakan oleh pakar kesehatan yang sudah divaksin itu mungkin saja terpapar, hanya tidak akan memperburuk keadaan yang sudah divaksin terhadap dirinya. Kira-kira itu. Nah, terkait dengan guru yang belum divaksin, lantas ingin melaksanakan tatap muka harus melalui tes rapid antigen. Jadi bukan rapid test ya, ada antigen. Antigen itu hampir sama dengan swab. Hanya kalau antigen itu bisa oleh sendiri karena alatnya sederhana bisa dibeli. Walaupun akurasinya itu adalah 50%. Kata ini nih, kata ahli. Beda dengan swab, kalau swab itu harus melalui uji laboratorium dan memang harganya agak mahal sampai hari ini di angka 800 sampai 900.000. Ya, walaupun beberapa tempat ada yang 1,5 juta begitu. Baru presiden mengajukan minta di angka 450 sampai 550.000 itu untuk swab begitu itu. Tapi untuk rapid test antigen ini bisa beli alat sendiri. Paling berapa ya? 55.000 bisa alat sendiri, bisa ngetes sendiri. Itu hanya memang masa berlakunya 3 hari. Artinya 3 hari itu sudah dapat dipastikan apakah yang bersangkutan terpapar atau tidak terpapar setelah 3 hari harus pulang. Sebetulnya swab juga sama. Kalau hari ini saya swab negatif, lantas hari ini saya bergumul, kemudian bertemu dengan orang yang terpapar, kan hari ini saya yang bisa dijanjikan sampai seminggu kemudian tidak terpapar, besoknya bisa terpapar juga semuanya. Jadi jadwal 3 hari itu tidak memberikan proyeksikan kita kekebalan, bahwa rapid test itu bukan kekebalan, hanya ngetes keadaan sebetulnya. Jadi soal 3 hari itu pun dipertanyakan, maksudnya apa 3 hari? Kira-kira begitulah ya. Karena setelah saya hari ini dites jam 10 pagi, siangnya saya bertemu dengan orang yang terpapar, tidak 3 hari, berjam-jam bisa terpapar. Tapi kalau hari ini saya dites antigen, lantas saya tidak kemana-mana, sebulan kamu terpapar. Sebulan, ya kira-kira begitu. Sebetulnya ini sangat relatif. Nah, terkait dengan ini, saya kira lebih kepada begini. Karena tadi waktu juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa yang bersangkutan peristiwa dia terpapar. Maka dikembalikan kepada kejujuran pribadi. Kalau yang bersangkutan guru itu merasa sehat dan tidak pernah ada komunikasi dengan yang lain, karena yang akan kita hadapi anak-anak yang rentan, maka sadarlah pada diri bahwa saya sehat bisa. Tapi kalau ada gejala dalam dirinya guru itu, kudu rapid test betul. Ya, kudu ngadaguan rapid test lah. Sementara menjauh aja dari anak, langsung melakukan tes atau isolasi. Jadi solusi saya sih tidak harus tiap 3 hari aina di antigen, tiap hari dicolokkan wae ieu kan dieu teh. Bangganya jeung bareng kalau begitu tiap kilo poe hanya untuk nyolokan ihung 5.000. Ya kan memberatkan semua. Sebab tidak ada anggaran yang tersedia dari bos untuk nyolokan ihung. Ada. Nah, gitulah. Nah, kecuali kalau sudah
ada gejala tadi ya, penciuman, rasa, demam dan lain-lain, ya lebih baik tahu diri lah, aja. Ya, isolasi diri kira-kira begitu. Itu kembali sih pada kejujuran. Jadi bukan soal terpapar atau tidak terpapar, bukan soal di antigen atau di rapid atau di swab. Saat di swab tidak menangkal bahwa yang bersangkutan tidak terpapar, hanya menguji saja. Itu pasal ya yang terkait dengan antigen. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tindakan apabila terjadi pada saat pembelajaran berlangsung nih. Tindakan apa yang kita harus lakukan? Kelas sekolah, satgas. Di sana kan ada satgas sekolah. Apabila di saat pembelajaran terindikasi ada siswa. Nah, dulu sudah ada itu pedoman, kalau tidak salah, bahwa siswa itu diamankan, ya. Kemudian sementara disimpan agak jauh dalam pengertian kita isolasi. Tapi kalau disebut isolasi fisik asal dikecilkan, dijauhkan dari teman-temannya, kira-kira begitu, disalingkan ke tempat yang nyaman sambil menunggu kedatangan orang tuanya menjemput setelah orang tuanya diinformasikan. Kira-kira gitu ya. Jadi tindakan yang paling bijaksana begitulah. Nah, tempat harus disediakan kantong di rumah, tempatnya itu. Jadi rada mengkhawatirkan. Oke, saya melihat di beberapa sekolah memang prosedur dulu begitu. Harus disediakan tempat lalu ditutup untuk isolasi sementara. Udah, jadi asa stres gitu. Ya, tempatkan saja tempat yang jauh dari teman-temannya, ya, jauh dari kerumunan guru dan lain-lain. Pasien tempat salib, ya, nu raos, kemudian ditunggu pakai APD, pakai masker. Kita tap masker saja guru yang atau satgas yang menanganinya pakai masker, ya, kemudian siapkan sanitizer. Nah, sambil menunggu orang tuanya, ketika orang tuanya sudah menjemput, sampaikan keluhannya kepada orang tuanya, biar orang tuanya juga safety. Nah, kita guru yang menanganinya segera cuci tangan dan lain-lain, ganti masker. Kira-kira itu prosedur aman lah buat kita. Jadi tidak disiapkan isolasi atau tempat isolasi tersendiri, membuat anak stres. Ya, di kurungan plastikkan nih, stres itu anak ya. Ya, ternyata ada cara yang lebih bijaksana. Udah siapkan dijauhkan saja dari teman-temannya, ya, dari kelas. Kira-kira kita pasang ya penanganan ke teman-teman nih, sampaikan kepada satgas di masing-masing sekolah. Kemudian terkait dengan MOU-nya, penanganannya kita sudah sepakat. Kita sudah MOU dengan kabupaten dan kabupaten, dinas kabupaten juga sudah memerintahkan kecamatan untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan sekolah. Jadi satgas kecamatan juga akan memantau kita semua, mendampingi terus puskesmas maupun camat dan ramil dan lain-lain. Pasti akan memantau kita. Oleh karenanya siapkan saja semua protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan kegiatan akreditasi, betul bahwa memang saat ini ada kalau tidak salah 34 yang akan diakreditasi. Nah, karena situasi kita di Subang ini di level 3 dibolehkan tatap muka, maka akreditasi yang sedianya yang kemarin disiapkan hanya daring, diperlihatkan melalui WA dan lain-lain, saat ini dimungkinkan tim asesor itu akan datang secara tatap muka dan itu dibolehkan selama kita juga tatap muka dibolehkan. Begitu. Luring dilaksanakan. Itu lebih berat, lebih akuntabel. Apakah perlu ada rekomendasi dari Kadisdik, Pak? Saya kebetulan dengan Pak Junas malam sudah ada komunikasi. Salah satunya Pak Junas juga melaporkan itu. Nah, kalau dari sana sendiri ada dua pilihan, dimungkinkan luring dan daring, ya tentu dua-dua itu bisa dilaksanakan. Kalau tim asesor dari luar, misalnya di mana luar itu zona merah, tentu kita juga harus hati-hati. Tapi kalau asesor kita semua levelnya juga level 3, tidak ada zona merah, tidak ada black zone misalnya, saya kira bisa dilaksanakan luring karena memang guru-guru
ada di sekolah, ya mengajar, sehingga kedatangan ke sekolah tidak mengganggu keadaan, tidak merubah keadaan. Sekali lagi begitu. Itu Pak Asep, saya kira 3 hal yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Kemudian Ibu bisa memang sejak awal kita ingin menekankan kepada orang tua, terutama kelas 1 dan TK, mau tidak mau ini satu paket, terutama TK nih dan kelas 1 lu baru, lamun budak ke sekolah, saya paket jengkolot. Hanya memang kita harus bijaksana, kita juga tidak melarang mereka tidak diantar. Karena boleh jadi ketika tidak diantar, anak-anak mau masuk kelas yang balik belum terbiasa gitu ya. Pertama di awal kita juga harus memberikan satu edukasi pada kita, teman-teman guru dan lain-lain, bahwa dipastikan mereka harus diantar itu di awal. Hanya ketika sudah diantar, orang tua dilarang masuk kelas. Jadi ngantar sampai di depan saja, kemudian di depan itu disediakan tempat yang terpisah. Boleh jadi mereka ketika mengantar ketemu dengan ibu-ibu yang lainnya, merumpilah di sana, saling menularkan. Pertama, terapkan protokol kesehatan, pakai masker, pastikan bahwa yang datang itu pakai masker. Tidak boleh koleger, gitu ya. Kalau koleger disuruh mencari masker atau kita siapkan masker di sekolah. Kalau mau poin nyiapkan masker yang benar di oke. Paling tidak di awal siapkan. Kami berikutnya pasti ayah maskernya sok milarian yang heula ulah tunggal poe ke sekolah. Kolotna aduh minta masker bungkul ke sekolah dipisahkan gitu ya. Nah, ini kalau satu kali sih kita siapkan sebagai bentuk pelayanan, tapi kalau berikutnya ya disarankan saja jangan membawa masker sendiri. Tapi sekali lagi tempat duduk dan lain-lain kita yang harus memanage. Tong ayat tempat duduk renengan. Bila perlu dicakraan tempat duduknya, gitu ya. Atau tempat menyimpan kursinya dicakraan kalau ada siapkan kursi. Atau kalau tempat duduk permanen dicakraan jaraknya. Kira-kira begitu. Gurisa ya. Jadi memang jadi kalau di dalam di luar kelas boleh ya, Pak? Di luar kelas. Untuk kelas di luar kelas tidak boleh masuk kelas karena akan bercampur dengan anak yang lain kalau di dalam kelas, terpengaruh oleh orang tua. Itu pasti ya. Kemudian yang kedua ya karena sulit memang sama pedagang. Di mana ada gula ada semut, pedagangnya sudah menantikan kehadiran anak-anak sekolah karena memang sasaran pedagang sekolah itu ke sekolah. Nah, ini kita harus mensiasatinya dengan bijaksana. Yang pertama, memang kita membuat larangan. Jadi ketika anak masuk kan tidak boleh ada istirahat. Jadi anak tidak ada yang istirahat sehingga dimungkinkan anak tidak jajan. Edukasi harus ke berbagai pihak, kepada orang tua, kepada siswa, ya, kepada masyarakat, termasuk kepada pedagang. Jadi gerbang ketika anak sudah masuk ditutup rapat oleh Satgas, Komunisa, Pusatgas sekolah. Jadi fungsikan Satgas sekolah. Kunaon aya Satgas sekolah di antaranya untuk memanage itu. Pengawas mah kudu pasea jeung tukang dagang dan Satgas anu mengaturna. Nah, diberikan pemahaman yang pertama tadi karena strategi kita tidak menggunakan strategi istirahat, anak tidak istirahat, setelah selesai langsung pulang. Ya, dijemput orang tuanya dan anak kalaupun perlu makan minum bawa sendiri. Jadi mereka disarankan anaknya bawa makanan dan minuman sendiri. Tidak dagangan dikhawatirkan boleh jadi dari jajanan ya yang tidak steril, yang sudah terkontaminasi bisa menularkan sesuatu kepada anak-anak. Kita perlu kita atur serta didik kita. Yang kedua, sebutkan berdasarkan aturan Satgas Covid dibuat spanduk. Ya, spanduk atau tulisan di sana dilarang dagang dan lain-lain, tidak istirahat. Protokolnya disebutkan ya, supaya ulah terbang-bang muntah itu pasang dulu pagar.
Dan apabila itu masih terus menjadi sesuatu yang tidak berpengaruh, ya bahkan ada pihak-pihak lain yang ngotot misalnya, maka kita berkoordinasi dengan satgas desa atau satgas kecamatan biar mereka, karena mereka punya perangkat, ada Pol PP, ya ada satgas Hansip misalnya dari desa atau kelurahan, bisa diberdayakan, minta didatangan ke satgas kecamatan, dipantau, dikendalikan sehingga pedagang itu bisa dieliminir. Nah, saya kira itu solusi-solusi kita atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka pada saat ini. Terima kasih Pak Asep, Bu Lisa, demikian. Matur nuwun Pak Kadis, dan barangkali penjelasan Pak Kadis yang hampir 1 jam 35 menit nih, udah kerasa ya kita ngobrol sudah di 1 jam 40 menit. Barangkali dianggap cukup, dan mudah-mudahan tidak ada yang tidak puas, silakan untuk koordinasi terus dengan kasih terkait ya, atau mudah-mudahan nanti di penjelasan lain kita bertemu lagi. Dan catatan saya ini barangkali untuk teman-teman semua, tadi karena saya langsung dari pagi tanpa koordinasi dengan Korwil dan Paspor, saya langsung masuk ke sekolah, ke ruangan. Ternyata ada beberapa temuan yang perlu juga tersampaikan pada kesempatan itu, di samping tadi yang sudah dibahas oleh Pak Kadis. Di antaranya tentang pakaian anak-anak ini juga tolong dipahami oleh teman-teman KSPF, juga pengawas. Ada putra-putri kita yang tidak berseragam. Saya malu nih, karena badannya, posturnya gede gitu ya. Kayaknya dalam kurun waktu 2 tahun ini tidak menyiapkan, jadi tolong menjadikan salah satu kebijakan kita, dan sampai di pressure untuk harus menggunakan pakaian seragam ya, walaupun memang kita tentu aja tetap harus menggunakan pakaian seragam. Itu yang pertama. Yang kedua juga tadi saya menemukan malah ada gurunya yang tidak menggunakan masker ya. Nah, ini tolong juga jadi catatan kita semua. Saya tidak sebutkan kecamatan namanya, hanya ini salah satu untuk kita tetap bantuan dari teman-teman Korwil, bantuan dari teman-teman pengawas, pemilik KSPF juga. Tadi saya pagi ya, malah ada KSPF yang jam 8:30 tidak ada di sekolah, di catatan kita ya. Dan ini tolong tadi apa yang disampaikan diinstruksikan oleh Pak Kadis, teman-teman Korwil, teman-teman pengawas tidak standby di kantor lah, disepakat ya, kita biar keliling, lihat situasi di wilayah masing-masing untuk betul-betul kita bersama-sama ya memantau jalannya PTM terbatas ini. Itu barangkali catatan-catatan, dan saya lihat juga tadi ada sampel yang cukup bagus tentang tempat isolasi ya. Saya sebutkan aja ya, di angkasa 3 ya, Kalijati bagus ya, Pak Haris ya. Terus lagi ada penanganan untuk orang tua yang datang ke sekolah, yang bisa kelas 1 ini dijemput orang tuanya di luar pagar, tapi guru kelasnya ini langsung membimbing untuk masuk ke kelas. Cukup bagus ini di SD Kaliang sana ya, saya tadi lihat, kebetulan tadi Pak Wakil juga akan di sana, ada kesibukan lain jadi tadi memantau di dalam kota. Itu saja barangkali catatan-catatan yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Pak Kadis juga ada tambahan, prolog terakhir dipersilakan. Terima kasih Pak Kabid. Visi kedua berkaitan dengan AKM yang akan kita hadapi di bulan September. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari kita. Paling tidak Bapak Ibu bisa sharing kepada teman-temannya, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terhadap kondisi yang memang belum memenuhi masing-masing kecamatan, masing-masing Korwil terkait dengan pelaksanaan AKM. Bu Dina mungkin sudah membuat strategi bagaimana pemenuhan fasilitas terhadap kegiatan AKM yang akan dilaksanakan oleh kita, terutama SD. Belum
memiliki fasilitas yang lengkap yang bisa dijadikan sebagai standar kegiatan AKM untuk sekolah dasar, sehingga harus membuat strategi kemandirian. Artinya ada kemampuan-kemampuan sendiri-sendiri yang bisa digabung sehingga menjadi sebuah kekuatan dalam satu kelompok gugus atau kecamatan. Kalaupun itu tidak bisa, maka ada yang ikut serta atau bergabung, ikut numpang ke sekolah-sekolah baik negeri, SMP maupun kepada swasta. Kalau saya hubungi dengan negeri SMP sih oke. SMP bisa dilaksanakan karena itu bagian dari kita. Tapi kalau sudah ke sekolah swasta, ke SMA, SMK yang merupakan tidak bagian langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, maka harus melalui MOU yang Bapak Ibu lakukan secara langsung. Mengapa MOU? Billy, ya, kalau menjelang AKM mereka siap dan kita sudah berharap kuat mereka bisa ditumpangi, pas pada pelaksanaan mereka menolak, ya, atau ada kendala lain, itu kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita buat MOU, begitu. Oleh karenanya saya harapkan pertama syukur-syukur kalau dibuat MOU. Tapi kalau butuh penguatan dari kita, dari Dinas Pendidikan, asal Bapak Ibu menyampaikan kepada kita, misalkan Korbil menyampaikan bahwa sekolah A ke SMP B, ke SMK C, ke MTSE misalnya begitu. Nah, data itu kita sampaikan, maka kita akan bersurat kepada sekolah-sekolah tersebut agar membantu dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh MOU-nya dengan Bapak Ibu sekalian KSPR, kira-kira gitu ya. Nah, ada memang kendala-kendala yang sudah waktu itu dilaksanakan waktu UNBK, SMP terutama, pihak-pihak yang ditumpangi, utamanya pihak-pihak sekolah swasta, agak keberatan waktu itu. Waktu SMP belum memenuhi, waktu itu SMP kita belum siap UNBK karena peralatan. Pernah disertakan ke sekolah-sekolah SMA, SMK waktu itu yang sudah siap. Dan ternyata mereka keberatan SMA SMK itu karena memang ya kita belum terminisi lah, anu ngadon, ke bersih, kalotor, jorok dan lain-lain, sehingga mereka keberatan. Nah, mudah-mudahan dengan MOU itu terhindari, karena pasti poin-poin di MOU diantaranya menjaga kebersihan, mengganti yang rusak misalnya, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karenanya apabila butuh penguatan dari kita, dari dinas, maka asal daftar itu ada, maka dinas akan berkirim surat kepada salah-satu sekolah yang akan digunakan. Nah, untuk ditindaklanjuti MOU-nya oleh KSPF. Kira-kira itu dengan AKM. Sebab saya sadar bahwa Dinas Pendidikan belum mampu menyuguhkan, memberikan fasilitas yang lengkap terhadap kegiatan pelaksanaan AKM ini. Kebijakan AKM-nya harus sudah dijalankan, tetapi pendukungnya belum dilaksanakan belum siap, nah itulah memang kelemahan kita. Tapi insya Allah, anggaran 2022 semuanya berorientasi kepada kesiapan AKM dan ke depan. Terima kasih semuanya, selamat bekerja, tetap semangat dalam melaksanakan tugas, tetap terapkan prokes dengan ketat, ya, hindari kerumunan, jaga jarak, gunakan masker, semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kita semua sehingga kita bisa menjalankan tugas secara efektif, baik dan tuntas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan kepada kita semua sekaligus terbatas pada AKM siapa kita untuk ke depan. Juga dengan terima kasih ke teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat selalu dan dadah ya betul-betul dan sepatu semua. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, ya, silakan mudah dadah, silakan. Enjoy ya, senyum jangan serius, Fedi. Ya, terus ya. Kan ditutup ke dadah. Ya, teman-teman semua ini alhamdulillah kita dari mulai awal 100 ya, baru ada yang sedang live.
banyak teman yang menanyakan terbatas di 100 sebetulnya ya, yang nggak masuk kita sediakan di. Ada Pak Wakil Bupati Karosela. Akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.